Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Cahir Indiara Feti dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Hari ini saya akan mengerjakan latihan 3 dari mata kuliah Sistem Operasi. Di sini lab ketiga itu dapatkan bantuan dari dokumentasi lokal. Nah, di sini langsung kita sambil berbicara sambil mengaktifkan lab environment-nya. Di sini. Nah, di sini kita instruksi dalam aktivitas ini membuat mytext.txt file yang menambahkan informasi spesifik ke file tersebut untuk setiap langkah. Seperti itu. Nah, untuk menyimpan outputnya, kita tuh harus menambahkan kayak simbol ini nih. Simbol lebih besar dari yang untuk mengarahkan output standar file. Seperti itu. Sini udah ada juga tata caranya dan ada juga solusi-solusi kalau misalnya kita nggak paham, jadi langsung dikasih tahu sama Red Hat-nya. Sambil menunggu ya teman-teman, sambil menunggu kita berdiam diri aja karena lagi puasa. Sambil menunggu aja. Sebentar teman-teman. Di sini ada lab start help review, yaitu kita untuk mempersiapkan untuk latihan ini gitu. Jadi kita harus men-startnya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada hostname, mytext.txt ID dan lain-lain. Sabar ya sambil menunggu teman-teman. Ini udah baru 2 yang konsolnya kebuka, jadi kita harus menunggu semuanya terbuka. Sebentar. Di sini sudah hampir mau jam 4 ya. Oke, di sini konsolnya udah kebuka 3. Kita tunggu 2 lagi. Oke, di sini semua konsolnya sudah terbuka. Langsung aja kita ke workstation untuk membuka terminal yang akan kita kerjakan pada hari ini, yaitu lab 3. Langsung kita klik terminal. Nah, seperti biasa setiap kita membuat video atau melakukan lab, kita harus startnya dulu. Jadi lab start help review. Seperti ini, enter. Jadi sistem masih mempersiapkan. Jadi di sini kita harus menunggu lagi. Sebentar. Ngantuk sampean nunggunya. Sebentar ya teman-teman. Kita sambil menunggu sebentar. Mungkin ya kurang lebih 1 menitan. Emang agak sedikit lama ya. Sebentar ya. Mohon bersabar. Oke, di sini sudah mulai. Masih
running main update. Oke, di sini sudah bisa dimulai. Jadi di sini kita harus melihat instruksi dulu. Dalam aktivitas ini Anda dapat membuat mytext.txt file untuk menambahkan informasi spesifik ke file tersebut untuk setiap langkah, untuk menyimpan output dan mengarahkan output ls perintah berikut, yaitu nama-nama file reguler. Oke, langsung aja sini kita ketik touch my test.txt, enter, echo. Nama latihan kita hari ini kita mengerjakan lab 3. Setelah itu lupa ini ya, mytest.txt seperti ini. Selanjutnya di sini kita harus mengetikkan ls temp my file names. Jadi kenapa sih kita menggunakan ls? Karena untuk mengarahkan output ya, perintah itu untuk nama-nama file reguler. Jadi kita ketik ls lebih besar dari strip tanda garis miring tmp garis miring my strip file. Ini apa sebentar ya teman-teman, file names. Nah, sama ya, udah sama persis yang ada di dalam contoh di Red Hat-nya tersebut. Kita enter. Setelah itu, untuk setiap kita mengetikkan apapun, kita harus menggunakan cat. Jadi cat strip tmp my file names. Oke, enter. Nah, di sini sudah keluar ya, sama persis yang ada pada dalam Red Hat-nya. Ini kenapa ini? Selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengetikkan main host name. Jadi pertama ada main. Kenapa ini? Sebentar. Nah, ini kecil sih, sebentar teman-teman. Nah, di sini kita untuk ngetik main. host name. Seperti ini, kita enter. Nah, karena di sini udah keluar ya teman-teman, langsung aja kita ke main host name. Untuk menampilkan semua FUDN atau fully qualified domain name. Jadi kita ketik name. Sorry. Man host name. Bentar. Nah, sini kita baca lagi instruksinya karena menampilkan informasi yang dibutuhkan. Kita disuruh untuk tekan Q, yaitu quit untuk keluar dari halaman manual. Q. Selanjutnya di sini gunakan dengan opsi host name perintah untuk menambahkan nama host. Jadi kita disuruh untuk menambahkan host name A besar lebih besar dari my test.txt. Bentar. Selanjutnya cat my test.txt. Jadi setiap kita melakukan perintah, kita harus selanjutnya kita mengetikkan cat. Oke, di sini sudah keluar ya, mengerjakan lab 3 workstation.labexample.com. Udah sama yang ada di dalam Red Hat-nya langsung. Selanjutnya di sini kita harus menampilkan date, yaitu untuk menentukan berapa detik berlalu jam antara 1970 dan 1 Januari 2025. Jadi di sini kita untuk mengetikkan main date.
Oke, ini udah panjang banget ya. Kemudian kita untuk tekan Q lagi. Selanjutnya gunakan perintah dengan opsi min D dan %S untuk mendapatkan jumlah di detik antara tanggal yang diminta. Jadi kita di sini untuk ketik date, min D, string Januari tanggal 1 2025, string lagi, plus persen sama S lebih besar dari, terus my task.txt seperti ini. Enter. Selanjutnya di sini kita untuk ketik cat my task.txt. Oke, di sini udah muncul ya berapa tanggal-tanggalnya atau berapa informasi jumlah detiknya. Kemudian kita dapat memverifikasi hasilnya dengan mengubah jumlah detik yang Anda peroleh menjadi tanggal. Jadi kita disuruh untuk memperoleh jumlah detik ini menjadi tanggal. Kita ketik date, strip 2, date lagi, petik 1 atas, at 17 35 68 96 00, tambahin lagi petik atas, kita enter. Nah, di sini udah keluar ya optionnya. Sebentar, ini mungkin ada kesalahan ya. Oh iya benar, nggak ada tanda kurungnya. Tanda kurung sama dengannya, nggak ada sama dengannya. Pantes, nggak bisa ini. Oke, di sini udah keluar ya. Tanggal 1.00. Selanjutnya di sini kita untuk mengetikkan main key Linux, yaitu ini jalankan perintah untuk tambahkan output ke dalamnya. Jadi kita ketik min k Linux, enter. Oke. Selanjutnya di sini kita untuk mengetikkan getEn force lebih besar dari 2 kali my task.txt seperti ini. Kemudian kita tambahkan cat my task.txt. Oke, di sini sudah menampilkan mengerjakan lab, workstation, jumlah detik tadi sama enforcing. Selanjutnya kita disuruh untuk menggunakan main perintah untuk menentukan cara mempersiapkan halaman manual untuk dicetak. Jadi kita ketik main, enter. Kita di sini untuk tekan Q. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk ketik echo untuk opsi sesuai ke dalam my text.txt ini. Kita ketik echo man min t dash 1 PR PPS lebih besar 2 kali my task.txt. Oke, jadi kita untuk cat my task.txt, enter. Oke, di sini udah keluar semua ya teman-teman. Nah, untuk sebagai evaluasi kita gunakan lab ini untuk menilai pekerjaan kita untuk memperbaiki kesalahan yang dilaporkan dan dijalankan perintah hingga berhasil. Kita ketik lab, grade help, review. Ya, tunggu. Oke, di sini pas semua, berarti artinya sudah berhasil semua.
Kemudian kita harus menyelesaikan semua ini, yaitu latihan ini tidak mempengaruhi latihan akan datang dan ini akan menyelesaikan pada hari ini. Let finish help review. Kebalik. Review. Enggak. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Mungkin kita sampai di sini aja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.